Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wal ali ma' sahbihi wa tabi'in bila amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Ditpekang Cibarus Asri yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah membuktikan kecintaannya, kesetiaannya kepada beliau dengan menjalankan segala perintah beliau, juga dengan menjauhi segala larangan beliau, serta menghidupkan, mengamalkan sunnah beliau dan melaksanakan wasiat beliau yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaat uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arsy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para auliyaillah. Walaupun umpama kita berada di barisan yang paling belakang, yang penting kita masuk rombongan mereka, insya Allah selamat di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah malam ini kita sudah berada di malam ke-26 di bulan Rajab tahun 1446 Hijriah, di hari yang ke-25 di bulan Januari 2025. Dan taklim kita malam ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-603. Mari kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, dan dengan pembacaan zikir jalalah. Pahalanya dari seluruh bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita. Dan kita doakan pula
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Nabi
kaum muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Diterangkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis dengan nomor urut 6502. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ini potongannya aja. Sebenarnya hadisnya panjang. Cuma ini saya ambil penggalannya, potongannya bagian tengah. Hadis ini disebutnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu redaksi kalamnya bersumber dari Allah, namun dilafalkan, disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau umpama ada hadis qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah itu ada qala Allah Ta'ala, itu berarti hadis qudsi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Jadi ini firman Allah, namun disabdakan oleh baginda Rasul, namanya hadis qudsi. Apa kata Allah dalam hadis ini? Wa ma yazalu 'abdi, wa ma yazalu, dan tiada henti-hentinya. Berarti kalau tiada henti-hentinya terus menerus, berarti berkesinambungan, berarti istimror. Sapa abdi, hambaku, kata Allah, ya taqarrabu, ia mendekatkan dirinya ilayya, kepadaku. Tiada henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, ingin dekat kepadaku dan ingin mendapatkan kecintaanku. Tiada henti-hentinya ia mendekatkan dirinya kepada Allah bin nawafil, dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah, hatta sehingga uhibbahu, aku mencintainya. Nah, kalau kita perhatikan dari hadis qudsi ini, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai hambanya ketika hambanya tersebut menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya, dan juga menjalankan ibadah-ibadah sunnah untuk melengkapi ibadah wajibnya, untuk menyempurnakan ibadah wajibnya. Jadi kalau hanya sebatas kita melaksanakan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib saja dan meninggalkan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, sepertinya sulit untuk lebih dekat kepada Allah, sepertinya sulit untuk mendapatkan kecintaan Allah.
Maka dengan demikian salah satu cara untuk mendapatkan kecintaan Allah dan untuk supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah, selain kita menjalankan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, juga menjalankan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Di antaranya ada sholat sunnah yang dilaksanakan di pagi hari ketika matahari terbit. Namanya sholat sunnah isyraq. Isyraq itu secara bahasa artinya terbit atau terbuka. Asyraq, isyraq. Nah, di mana sholat sunnah isyraq ini adalah merupakan salah satu di antara sholat sunnah yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketika matahari terbit dengan ketinggian kira-kira 1 jengkal, Rasulullah senantiasa melakukan sholat sunnah 2 rakaat di pagi hari. Namanya sholat sunnah isyraq. Niatnya usolli sunnatal isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Di rakaat pertama, setelah kita selesai membaca Fatihah, kalau hafal, baca 1 ayat dari surah ke-24, yaitu surah An-Nur, juz 18 ayat 35. Kalau hafal, hafal nggak ayatnya? Bener nih. Ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyah. Apa? Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu wasi'un alim. Apalagi? Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu apalah? Katanya enggak hafal, ternyata hafal. Luar biasa. Yuk coba, tolong dilanjut. Allahu nurus samawati wal ard. Lanjut. Coba tolong dilanjut. Inna a'tainakal kautsar. Lanjut. Sholli rabbika wanhar. Apa? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat tersebut itu ada di surah 24. Surah An-Nur artinya cahaya.
Juznya juz 18. Nah, di rakaat pertama setelah kita selesai membaca Al-Fatihah 7 ayat, nah kalau hafal baca surah An-Nur ayat 35 yang tadi. Nanti di rakaat kedua setelah selesai membaca Fatihah, kita baca masih surah An-Nur ayat berikutnya sebanyak 3 ayat, yaitu ayat 36, 37, 38. Kalau umpama tidak hafal ayatnya, nggak usah repot-repot. Jangan sampai hanya karena tidak hafal ayatnya, lalu kemudian tidak melaksanakan sholat sunnah Isra. Itu jangan dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan sholat sunnah Isra. Karena kalau kita melaksanakan sholat sunnah Isra, termasuk kita menghidupkan sunnah baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang yang menghidupkan sunnah Rasul, dahulunya dia akan masuk surga. Ya. Bahkan palau ajur mi'ati syahidin, ia akan memperoleh pahala 100 orang yang mati syahid kalau ia selalu menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau umpama kita hafal di rakaat pertama setelah Fatihah baca surah An-Nur ayat 35, di rakaat kedua setelah Fatihah baca surah An-Nur ayat 36, 38, kalau umpama nggak hafal, cukup di rakaat pertama setelah Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Waliyat dan din. Jadi tulisannya waliyat dan dinun. Cuma dinun diwakafkan. Jadi waliyadin. Waliya itu dan bagiku, dinun agamaku. Jangan waliyadin, jangan walyadin, salah. Waliyadin. Waliyad itu membaca cepatkan waliyadin. Jangan walyadin, walyadin. Kalau walyadin artinya tangan. Nah, yadun itu tangan. Jadi waliyadin. Ada yang baca apa ya? Macam apa dengar? Walidini. Nah, nanti di rakaat kedua setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti setelah kita beres melaksanakan sholat Isra 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Jadi melaksanakan sholat sunnah Isra itu boleh 2 rakaat 1 kali salam, boleh 4 rakaat 2 kali salam, boleh 6 rakaat 3 kali salam. Intinya kita melaksanakannya 2 rakaat 1 kali salam. Nah, setelah beres kita beristighfar minimal 3 kali, mohon ampun kepada Allah. Lalu kemudian baca doa setelah salat Isra. Hafal doanya? Yuk bareng-bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba bareng-bareng. Itu hafal. Etama doa sapu jaga. Doa yang dibaca setelah salat Isra adalah alhamdulillahilladzi ja'alal yauma afiyah. Alhamdulillahilladzi ja'alal yauma
Tutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sampai boleh. Lakukan salat Isra setiap hari manakala kita melihat matahari sudah terbit dengan ketinggian kira-kira 1 jengkal. Sampai kapan batas akhir salat Isra? Sampai matahari naik kira-kira sepenggala. Kalau diukur menurut jam, waktu untuk melaksanakan sholat Isra kira-kira dari mulai pukul 06.00 sampai pukul 06.30. Dari jam 6 sampai jam tengah 7 udah mulai masuk sholat duha. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa selesai melaksanakan sholat subuh, kemudian dia berzikir, berwirid, berdoa, kemudian dia terus memperbanyak amalan-amalan sunnah, apakah baca Quran, apakah bersolawat sampai terbit matahari, sampai datang syuruk, sampai datang waktu syuruk, akhirnya dia sholat Isra, maka baginya dicatat pahala ibadah haji dan umroh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, ngomong-ngomong bapak-bapak setiap pagi suka sholat Isra apa tidak? Jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ngapain pagi-pagi nyarap sama ngopi? Itu jauh lebih penting daripada sholat Isra. Para bapak, para jamaah yang mulia yang saya hormati, rahimahumullah wa hadakumullah. Nah itu sholat Isra. Jadi amalan-amalan sunnah, terlebih-lebih kalau amalan sunnah tersebut memang sering dilakukan oleh Rasulullah. Apabila kita melakukannya dan mengistiqomahkannya, mendawamkannya, memulajamahkannya secara kontinu, secara istimrar, secara terus-menerus, secara berkesinambungan dengan tiada bosan dan jemu, semata-mata karena Allah, ingin meraih cintanya Allah, ingin lebih dekat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mendekati kita dan Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah dekat kepada kita, kalau kita sudah dekat kepada Allah, kalau Allah sudah mencintai kita dan kita mencintai Allah, maka tentu segala hajat kita, segala kebutuhan kita, segala keinginan kita, apapun baik dunia maupun akhirat, tentu akan diperhatikan oleh Allah, tentu akan dipenuhi oleh Allah, karena Allah sudah cinta kepada kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tentang sholat Isra. Jadi sholat Isra itu adalah sholat sunnah yang dilakukan di pagi hari ketika matahari sudah terbit dengan ketinggian kira-kira 1 jengkal sampai matahari tergelincir naik kira-kira sepenggala. Sholat sunnah Isra niatnya usolli sunnatal isroqi rakaataini billahi ta'ala. Di rakaat pertama setelah Fatihah tadi baca apa? Kalau hafal baca surah An-Nur ayat 35. Nanti hafalkan di rumah. Insyaallah. Kalau tidak hafal diganti dengan surah Al-Kafirun. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surah An-Nur ayat 36, 30, 38. Kalau tidak hafal diganti dengan Qul huwallahu ahad. Jadi sebenarnya agama itu
sudah, tinggal kitanya mau nggak mengamalkan. Beres sholat isyraq, baca doanya yang tadi. Udah hafal belum? Belum ya? Yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Silakan masuk toilet. Itu mah doa masuk toilet, salah alamat, salah baca. Silakan bapak-bapak diikuti doa setelah sholat isyraq. Mudah-mudahan hafal ya. Tolong diikuti, tapi mengikutinya tidak sebatas tulisan, sambil diperhatikan sehingga masuk ke hati, akhirnya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal yawma afiyatan wa ja'ala syamsu min matla'iha. Allahumma arzuqni khaira hadzal yawm wa dafa' anni syarrahu. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Terus ditutup dengan sholawat. Nah, itu doanya supaya mantep berdoanya. Kita harus tahu artinya. Artinya begini, Allahumma ja'alna alhamdulillahilladzi ja'alal yauma afiyatan. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hari ini sejahtera, afiyah sejahtera. Wa ja'a syamsu min matla'iha, dan telah terbit matahari dari tempat terbitnya. Kemudian Allahumma arzuqni khaira hadzal yaum. Ya Allah, berilah aku kebaikan di hari ini. Wadfa'anni syarrahu, dan jauhkanlah dariku keburukan di hari ini. Allahumma nawwir qalbi, ya Allah terangilah hatiku, binuri hidayatika, dengan cahaya petunjukmu. Kama nawartal ardo, sebagaimana engkau telah menerangi bumi, binuri syamsika, dengan cahaya mataharimu. Abadan abada, untuk selama-lamanya, birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu doa yang dibaca manakala kita selesai melaksanakan sholat isyraq. Sholat isyraq boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, tapi harus 1 kali salam. Gitu. Kalau 6 rakaat berarti 3 kali salam. Jadi mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sudah masuk waktu Isya, demikian taklim kita malam ini. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita, juga anak cucu kita, serta keturunan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang selalu ikhlas hatinya dalam melaksanakan berbagai macam kebaikan, dalam melaksanakan berbagai macam perintah Allah dan Rasulnya. Dan hati kita dijadikan hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hidup merasa tenang, merasa tentram, merasa nyaman, karena selalu bersyukur kepada Allah, tidak pernah merasa kurang. Itulah orang kaya yang sebenarnya. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah
wa fil akhirati